maka pasti yang kita sembah adalah yang wujud. Siapa yang lebih wujud yang ada di dalam hati kita selama ini? Ya kan kita sendiri yang jadi Tuhan atas seluruh apa yang kita kerjakan. Kita selama ini jadi Tuhannya hidup. Kita selama ini jadi Tuhannya badan. Kita selama ini menjadi Tuhannya sholat kita. Menjadi Tuhannya ibadah-ibadah kita. Menjadi Tuhannya ilmu-ilmu kita. Menjadi Tuhannya amal-amal kita. Menjadi Tuhannya seluruh urusan-urusan dunia yang selama ini kita lewati di dalam kehidupan ini. Kitalah yang menjadi Tuhan daripada kita yang dituhani Tuhan selama ini. Inilah tanda bukti bahwa kita belum menjadi Habibullah. Ketika diri kita lebih hidup, lebih wujud, lebih nyata di dalam hati kita daripada Tuhan yang telah menciptakan kita. Daripada Tuhan yang menyayangi kita. Daripada Tuhan yang mencintai kita selama ini. Jadi tanpa Habibullah, tanpa cintanya Allah, maka kita semua takkan pernah ada di dunia ini. Jadi kita semua berada di dunia ini karena Habibullah, karena cinta kasihnya Allah menciptakan kita, bangsa manusia ini. Jadi tak peduli apapun nama-nama agama kita, apapun golongan-golongan kita, apapun aliran-aliran kita, bila di dalam hati kita tidak menjadi Habibullah, tidak menjadi Habib, maka tertolaklah semua amal-amal kita. Kenapa? Semua amal itu telah kita makan sendiri. Bagaimana mungkin diterima oleh Allah, oleh Sang Kekasih, oleh Habibullah. Sementara dalam hati kita lebih Habibun Nas, Habibus Syaitan, Habibul Iblis di dalam hati kita selama ini. Jadi tandanya kita jadi iblis, jadi setan, jadi jin, lewat hawa nafsu kita ini ketika kita merasa lebih ada daripada yang ada. Kita merasa wujud daripada yang wujud. Seolah-olah saja kita ada. Seolah-olah saja kita wujud. Dari siapa adanya diri kita? Dari siapa wujudnya diri kita? Apakah kita tercipta dari batu? Selama ini kan seolah-olah kita tercipta dari batu. Kita ngaku-ngaku di dalam hati kita, hidup ini hidupku, wujudku sendiri, hidupku sendiri, badanku sendiri. Tanpa kita mengenal dari siapa kewujudan hidup ini, dari siapa kewujudan badan ini, sehingga akhirat kita buta. Kita tak bisa pergi ke akhirat untuk membawa terbang seluruh amal-amal yang kita lakukan. Karena kita tidak punya sayap. Apa sayapnya? Iman. Jadi manusia itulah rahasia. Yang menjadi rahasia manusia sesungguhnya bukan manusianya, tapi yang menciptakannya, yang selama ini kita buta untuk menyaksikannya. Kita tidak menghiraukan peringatan-peringatan Allah yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Iqra, bacalah.
Apa yang harus dibaca? Ya diri kita inilah yang harus dibaca. Dengan apa kita bisa membaca? Ma'ana biqori. Aku tidak bisa membaca. Dengan nama Tuhanmu lah. Bacalah dirimu. Tanpa Tuhan, tanpa Allah, bagaimana mungkin kita bisa kenal diri manusia kita ini? Tanpa kita dicipta dan diwujudkan oleh Allah, apakah mungkin kita tahu bahwa kita ini bernama makhluk yang berjudul manusia? Kita takkan pernah tahu apa-apa bila Tuhan, bila Allah tidak mewujudkan kita ke dunia ini. Lalu ilmu dan amal yang selama ini kita bangga-banggakan, yang kita mulia-muliakan, dari mana asalnya? Sebelum kita tahu asalnya, pasti jatuh terjerembab di dalam api jahanam. Merasa bangga kita dengan ilmu-ilmu kita. Merasa bangga kita dengan amal-amal kita. Dan seolah-olah Tuhan tak ada. Tuhan tak wujud. Tuhan Adam. Tuhan diadamkan. Diri manusianya malah diwujudkan. Berarti kan salah akidah. Bila salah akidah, salah iman, layakkah kita disebut Islam? Layakkah kita disebut iman? Bila salah Tuhan, mestinya yang wujud wajib Allah yang wujud. Kok yang Adam diwujud-wujudkan, yang wujud diadam-adamkan? Ini kan iman dan akidah yang terbalik. Wahai seluruh manusia yang selama ini tidak sadar atas kebutaan mata hatimu terhadap Habib, terhadap kekasih yang telah menciptakanmu. Termasuk saya juga. Semua manusia yang selama ini mentuhan-tuhankan dirinya sendiri tanpa mentuhankan Tuhan yang telah menciptakannya. Jadi yang disebut agama di sisi Allah, jalan pulang untuk seluruh manusia adalah kembalikan semua hak-hak Allah kepada Allah dan hak-hak manusia. Terimalah hakmu sebagai makhluk yang ada. Makhluk yang tidak ada. Kelihatannya ada karena Anda ada. Coba kalau Anda tidak ada. Ya tidak ada. Yang wujud hanya Allah. Karena kita merasa ada. Karena kita merasa wujud. Maka tersesatlah hati kita. Jadi jangan kita nilai ibadah dan sholat yang kita kerjakan. Apa itu semua? Itu semua hanya sampah-sampah yang akan menjadi api-api yang menyiksa hati kita. Api kebanggaan. Api merasa mulia dengan amal dan ilmu kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi marilah kita baca diri kita. Marilah kita kembali kemana kita dulu ada. Dari apa kita ada? Dari tidak ada. Maka kita diadakan. Dari yang gaib maka kita dinyatakan oleh siapa? Oleh yang wujud. Siapa? Hidup ini loh. Wujud itu. Tanpa kita hidup, mana mungkin kita tahu sifat-sifatnya Allah. Tanpa hidup, mana kita tahu zat, sifat, asma, af'al. Semua itu sudah terangkum di dalam kehidupan ini. Jadi di dalam uripe Allah ini sudah tidak membahas lagi ilmu.
Tidak membahas lagi amal. Karena ilmu dan amal tanpa menjadi Habibullah semuanya ya percuma saja. Bila kita harus kumpul dengan setan di neraka. Bila kita harus kumpul berpanas-panasan di dalam hawa nafsu kita yang merupakan bahan bakarnya, nyalanya api neraka. Jadi jangan takut neraka besok. Neraka sekarang sudah nyata. Karena bahan bakarnya yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika badan masih kau akui. Dan ketika hatimu masih merasa dirimu yang wujud, yang ada, yang hidup. Itulah nerakamu. Sampai kapan? Abadan abada. Sampai ketemu pintu baiat. Sampai ketemu pintu kiamat. Sampai ketemu syakaratul maut. Kapan? Ya sekarang ini.